Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Febsi Kairatu dengan NIM A1C121001 dari kelas reguler A 2021, program studi pendidikan kimia, asal dari Kerinci, Provinsi Jambi, mata kuliah konsep belajar materi kimia, dengan dosen pengampu Ibu Minarni SPD MSI. Ibu Minarni, beliau adalah seorang ibu sekaligus tenaga pendidik yang sebagai tuntunan mahasiswanya. Bu Minarni, beliau adalah seorang dosen yang milenial yang tahu bagaimana bentuk perkembangan mekanisme pembelajaran pada era zaman sekarang ini. Di sini kita akan membahas bahan kimia pengawet apa saja yang terkandung dalam makanan dan minuman. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut. Bahan pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, sampel biologis, kosmetik, kayu, dan produk lainnya. Untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau olah perubahan kimiawi. Metode pengawetan ada 3, yaitu yang pertama pengawetan alami. Pengawet alami adalah tumbuhan, hewan mikroba, dan aktivitas metabolisme yang menunda pembusukan suatu produk dengan cara tertentu. Contohnya yaitu garam. Sebagai pengawet makanan alami, garam menghambat pertumbuhan mikroba dengan cara menarik molekul air di dalam makanan. Proses ini juga dikenal sebagai osmosis. Yang kedua, buah lemon memiliki kandungan asam sitrat yang berfungsi sebagai pengawet makanan alami. Kandungan asam organik ini umumnya memiliki tingkat keasaman pH antara 3 hingga 6 yang tergaman untuk kita konsumsi. 2. Pengawetan biologi adalah teknik yang menambahkan mikroorganisme untuk membantu makanan lebih awet. Pengawetan secara biologi terdiri dari 3 jenis, yaitu fermentasi bakteri, peragian, dan fermentasi enzim. Yang ketiga, teknik pengawetan kimiawi adalah dengan cara menambahkan beberapa zat kimiawi, contohnya gula, garam, dan zat sintesis, yang termasuk teknik pengawetan kimiawi antara lain pengasinan dan pengawetan. Bahan kimia pengawet di dalam bakso. Pada dasarnya, penggunaan bahan kimia tambahan dalam proses pengolahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk olahan yang dihasilkan. Berkaitan dengan usaha pembuatan bakso daging dan bakso ikan, beberapa bahan kimia tambahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada natrium benzoat. Bahan kimia ini berfungsi sebagai bahan pengawet. Adapun dosis penggunaannya adalah berkisar antara 0,1 gram sampai dengan 1 gram per kilogram adonan. Yang kedua, ada natrium polifosfat. Bahan kimia ini berfungsi sebagai bahan perekat adonan, sehingga bakso menjadi kuat atau kenyal. Adapun dosis penggunaannya adalah berkisar antara 1 gram sampai dengan 2 gram. Yang ketiga, ada hidrogen peroksida. Bahan kimia ini berfungsi sebagai bahan pemutih, sehingga bakso yang dihasilkan berwarna lebih putih atau terang. Adapun dosis penggunaannya adalah larutan hidrogen peroksida H2O2 konsentrasi 30%, diencerkan 5-10 kali. Bahan kimia pengawet yang terdapat dalam minuman. Yang pertama, gula. Gula dalam minuman teh berukuran 250 ml rata-rata adalah 21 gram. Ini setara dengan 5,25 sendok teh gula. Yang kedua, natrium benzoat dan kalium sorbat kerap digunakan sebagai pengawet pada minuman teh dalam kemasan. 2. Zat pengawet yang terkandung dalam minuman bersoda. Yaitu yang pertama ada natrium benzoat. Zat natrium benzoat ini digunakan sebagai pengawet pada minuman bersoda. Dampaknya amat buruk bagi kesehatan jantung dalam jangka waktu panjang. Yang kedua ada kafein. Ternyata minuman bersoda pun memiliki kandungan kafein yang tertinggi. Selain membuat jantung berdetak lebih cepat, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kafein berlebih akan menyebabkan gejala diabetes. Yang ketiga ada gula. Minuman bersoda yang seringkali kita minum juga mengandung gula atau pemanis buatan. Semua makanan dan minuman yang instan mengandung pengawet, namun penggunaan pengawet yang kita gunakan sudah sesuai dengan takaran yang wajar kita konsumsi. Namun apabila penggunaan pengawet yang kita gunakan secara berlebihan, maka akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Baiklah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.